A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah, para pemirsa IBS Al-Ikhlas, hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan begitu banyak macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, serta nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, sekaligus menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Salawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan penghulu alam, manusia budiman, insan pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah pada kita selaku umatnya yang selalu menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para pemirsa IBS Al-Ikhlas, hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan Al-Quran, kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat terjaga baik kesuciannya, baik secara lafaznya maupun isinya. Hal ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran adalah dengan memuliakan para penghafalnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlaini fi hadhihi dunya. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran ahlullah wa khassatuh, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak ahli dari golongan manusia di atas permukaan bumi ini. Mereka bertanya para sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah ahlul Quran, ahlullah, dan orang-orang yang dikhususkannya. Lalu apakah yang dimaksud dengan ahlul Quran? Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan bahwa yang dimaksud ahlul Quran adalah yaitu orang-orang yang menghafalkannya dan orang-orang yang menjaga atau mengamalkannya. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya, sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di atas permukaan bumi ini ba'dal anbiya, setelah para ulama adalah ba'dal anbiya, setelah para nabi adalah al-ulama. Setelah al-ulama adalah para hamalatul Quran, yaitu orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Lalu apa saja kemuliaan atau keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya, mereka keluar dari dunia ini atau mereka keluar meninggalkan dunia ini sama dengan para nabi meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Jaminan Allah untuk para hamalatul Quran bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna minhum. Yang kedua, wa yuhsyaruna min kuburihim ma'al anbiya, ketika dibangkitkan nanti para hamalatul Quran akan dibangkitkan bersama para nabi-nabi. Lalu kemana perginya para nabi-nabi? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73 yang berbunyi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Jaminan Allah untuk para hamalatul Quran adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ya'khuduna sawabal anbiya, mereka juga para hamalatul Quran akan memperoleh pahalanya para nabi-nabi, luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam penghujung sabdanya mengatakan fatuba, maka berbahagialah li hamalatil Quran, bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, dan di atas kepalanya para hamalatul Quran akan dipakaikan tajul waqar, yaitu mahkota penghormatan. Wa yuksa walidahu khullatain, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan perhiasan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran atau menghafalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang cahayanya lebih terang daripada matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan atau keutamaan yang lebih bagi para hamalatul Quran, yaitu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 33 yang berbunyi, jannatu adni yadkhulunaha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Balasan mereka di akhirat adalah surga Aden yang mereka masuki. Di dalamnya mereka dipakaikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan di dalamnya pakaian mereka adalah pakaian sutra di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang juga memberikan kemuliaan yang lebih, keutamaan bagi para hamalatul Quran, yaitu untuk bisa mengajak keluarga besarnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 yang berbunyi, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada orang yang masuk ke dalam surga Aden, lalu dia menggandeng pasangannya, menggandeng kedua orang tuanya, serta menggandeng seluruh anak keturunannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat menjemput mereka di setiap pintu-pintu surga, lalu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, mengatakan selamat, kamu telah bersabar dalam menjalankan proses untuk menyiapkan amalan-amalan untuk bisa hadir di tempat ini. Fa ni'ma uqbadar, maka sekarang nikmatilah kenikmatan surga yang Allah siapkan. Untuk itu para hamalatul Quran marilah terus menjaga hafalan Al-Quran serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap harinya. Akhirnya mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala
selalu memberikan kita kemudahan untuk selalu bersama Al-Quran, senantiasa lisan kita untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau kita sudah bersama Al-Quran, Al-Quran akan menjadi bagian dari darah daging kita, dan Al-Quran akan menjadi petunjuk atau pedoman untuk hidup dan kehidupan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu membimbing kita untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang taat dengan bersama Al-Quran, serta Allah jadikan kita semuanya min ahlul Quran, min ahlul ibadah wa taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin, pemirsa IBS Al-Ikhlas yang berbahagia, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.